Halo semuanya, perkenalkan saya Hana Mutiara Pasaribu, mahasiswa KKN Tim 2 Undip 2021 jurusan S1 Teknik Sipil. Undip adalah salah satu universitas yang berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Undip terus bergerak menjadi universitas terdepan di Indonesia, sehingga pada tahun 2021, Undip termasuk universitas terbaik ke-6 di Indonesia versi Times Higher Education Asia University Rankings. Tahun 2021 ini, Undip kembali mengadakan KKN Pulang Kampung yang bertemakan sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kuliah kerja nyata. KKN Tim 2 Undip ini dilakukan secara online dan offline. KKN ini dilakukan secara individu oleh mahasiswa dengan fokus utama untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di antara masyarakat. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang termasuk salah satu kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia yang memiliki luas wilayah 373,8 km persegi dan penduduk sebanyak kurang lebih 1,7 juta jiwa. Kota Semarang terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Selatan, dan Semarang Utara. Kota Semarang memiliki banyak destinasi wisata, salah satunya seperti Lawang Sewu dan bangunan-bangunan bersejarah lainnya yang terletak di pusat kota Semarang. Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Sendangguwo. Kelurahan Sendangguwo merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Sendangguwo memiliki luas wilayah 327,72 km persegi yang terbagi menjadi 118 RT dan 10 RW dengan 60 KK setiap RT-nya, sehingga ada sekitar 7.400 KK di wilayah Kelurahan Sendangguwo. Kelurahan Sendangguwo berada di tengah kota Semarang. Dengan jumlah penduduk sekitar 22.806 jiwa, Sendangguwo tentunya mempunyai banyak potensi. Salah satunya potensi budaya yang berupa situs sejarah. Situs sejarah yang terdapat di Sendangguwo ada seperti situs Pundenguwo, situs Punden Cirebon, situs Musola, situs Makam Pademangan, situs Makam Padukuhan, situs Sumur Sendang, situs Makam Sentono Agung. Untuk batas Kelurahan Sendangguwo, pada bagian utara terdapat Kecamatan Pedurungan, pada bagian selatan terdapat Kelurahan Tandang, pada bagian timur terdapat Kelurahan Kedungmundu, dan pada bagian barat terdapat Kecamatan Semarang Selatan. Sementara itu, yang menjadi lokasi pelaksanaan program kerja KKN Tim 2 Undip oleh saya dan beberapa teman saya, kami diberikan lokasi di RT 3 RW 8 Kelurahan Sendangguwo, di mana di lokasi ini kami menemui sejumlah warga yang berprofesi sebagai pekerja swasta dan juga orang-orang yang berdagang atau berbisnis secara mandiri di rumahnya masing-masing ataupun online. Selain itu, kami juga melihat bahwa di lokasi ini sering terjadi genangan air apabila musim penghujan dikarenakan kurangnya daerah resapan air dan sering pula terjadi longsor apabila tanah kurang stabil di daerah sungai atau bantaran sungai, di mana warga-warga sering mengalami banyak masalah apabila pergantian musim. Untuk itu, kami melakukan survei singkat ke lokasi ini untuk melihat apa saja yang bisa kami kembangkan dan apa saja yang bisa kami laksanakan program kerja KKN di RT 3 RW 8 Kelurahan Sendangguwo ini. Saat berada di lokasi, kami melihat bahwa lokasi ini memiliki papan informasi atau mading yang masih kosong, sehingga kami pun berinisiatif untuk mengisinya dengan poster-poster sosialisasi kegiatan program kerja KKN kami yang akan kami laksanakan selama 4-5 minggu. Lalu kami berjalan berkeliling melihat keadaan di sekitar dan melihat-lihat rumah, melihat semuanya, apa saja kira-kira yang bisa kami lakukan di wilayah ini.
Tapi memang lingkungan ini termasuk lingkungan yang sangat tenang dan warganya pun sangat tertib, di mana kami tidak merasakan banyak keributan. Di lokasi ini justru sangat kalem gitu wilayahnya. Mungkin karena sedang pandemi kan. Setelah kami berkeliling-keliling di sekitar RT 3 RW 8, kami pun berinisiatif untuk segera melaksanakan program kerja kami. Seperti halnya saya sendiri berinisiatif untuk melaksanakan program kerja pertama saya yang saya beri judul Sosialisasi Pentingnya Vaksin COVID-19 melalui video sosialisasi yang saya sebar nantinya di YouTube. Nah, di sini saya juga akan berencana menempelkan poster sosialisasi sebagai output dari program kerja pertama saya. Berikut ini adalah video di mana saya menjelaskan dan menunjukkan bahwa saya sudah menempelkan poster sosialisasi untuk program kerja pertama saya, yaitu sosialisasi pentingnya vaksin COVID-19 kepada seluruh warga di RT 3 RW 8. Berikut ini adalah video sosialisasi vaksin COVID-19 yang saya sebar di YouTube channel pribadi saya dan juga saya share kepada warga lewat forum grup WhatsApp warga. Dikarenakan saat mengadakan program kerja ini sedang terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi di Semarang, di mana permasalahan utamanya daerah Sendangguo pun menjadi red zone karena banyak orang yang positif terpapar COVID-19 atau COVID-19. Itulah sebabnya sangat penting menggencarkan sosialisasi kepada warga bahwa vaksin itu aman, bahwa penting vaksin itu untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok di masyarakat. Karena masih banyaknya hoax yang tersebar dan disinformasi di antara masyarakat, sehingga saat turun ke lapangan pun, saat kami bertanya kepada RW, bapaknya mengatakan bahwa sangat sulit untuk menjelaskan tentang vaksin kepada masyarakat dan masih sedikit yang mau divaksinasi pada bulan Juli lalu. Itulah sebabnya saya memberikan penjelasan tentang vaksin secara umum, baik itu orang yang boleh ataupun tidak boleh vaksin, baik itu tentang herd immunity, bagaimana cara kerja vaksin, dan bagaimana vaksin itu dapat membentuk kekebalan tubuh. Dan vaksin itu 100% aman dan halal. Lalu berikut ini bukti screenshot WhatsApp group yang saya share sosialisasi vaksin yang YouTube ini adalah poster digital yang saya share lewat WA group juga. Ini adalah foto saat saya menempelkan poster sosialisasi di mading atau di papan informasi di lokasi KKN. Lalu ini saat saya memberikan kepada Pak RW hasil dari poster yang sudah saya buat, dan ini saya menempelkan poster di posko Satpam Lingkungan. Lalu selanjutnya saya melaksanakan program kedua saya, yaitu tentang peduli resapan air. Edukasi terkait lubang resapan biopori sederhana. Dapat dilihat pada video berikut ini. Nah, video ini juga sudah saya share di YouTube channel pribadi saya juga. Itulah sebabnya video ini saya buat dalam bentuk seperti ini saja, hanya supaya dapat dilihat prosesnya secara singkat begitu. Inilah proses pembuatan lubang resapan biopori sederhana, di mana lubang ini dimasukkan secara vertikal ke dalam tanah, dan lubang ini memanfaatkan sampah anorganik dan organik. Karena sampah anorganik yang dimanfaatkan di sini adalah botol plastik bekas yang disatukan menggunakan lem lilin atau lem tembak, lalu dilubangi dengan besi atau paku panas pada dinding-dindingnya dan digali tanah, dibor. Setelah kita ngebor tanah sedalam 1 meter kurang lebihnya, lalu kita memasukkan lubang atau pipa biopori yang sudah kita buat tadi ke dalamnya. Setelah itu selesai, baru kita memasukkan sampah organik ke dalamnya agar dapat menjadi kompos. Dan nantinya akan menyerap air tanah, mengumpulkan air tanah, dan menciptakan keseimbangan tanah yang baik.
Di sini saya memasukkan sampah-sampah organik ke dalam lubang yang tadi sudah dimasukkan ke dalam tanah yang terbuat atau digali. Ya, digalinya menggunakan alat bot manual. Saya beri sedikit air supaya tidak terlalu kering, hanya sebuah contoh saja gitu. Lalu setelah itu saya menutupnya menggunakan penutup dari bagian bawah botol plastik yang saya modifikasi sedemikian rupa menjadi penutup dari lubang resapan biopori sederhana. Lubang ini saya lakukan langsung, saya buat percontohan langsung di wilayah lokasi RT 3 RW 8 Kelurahan Semanggi. Begitu teman-teman. Nah, ini foto setelah saya selesai melakukan program kerja keras. Nah, saat ini adalah screenshot saya membahas poker dengan Rusbing DPL. Lalu ini saya sedang menata maging. Ini saya saat sedang piket di kelurahan, piket hari pertama. Ini saat saya sedang ikut kegiatan aksi Jumat Berkah, membagikan makanan kepada warga di hari Jumat. Warga yang mendapat adalah warga yang kurang mampu dan yang memang benar-benar membutuhkan. Ini adalah kegiatan vaksinasi hari pertama di Balai Kelurahan. Saya ikut serta membantu penertiban masyarakat dan registrasi di pintu depan. Lalu ini adalah saat pemberian sembako di posko PPKM Kelurahan. Lalu ini saat saya membagikan nasi kepada orang-orang yang membutuhkan di hari Jumat juga. Ini saat saya membagikan COVID-19 kit beserta dengan masker kepada penerima bantuan sosial tunai atau BST. Ini saat saya piket di kelurahan pada hari yang kedua. Lalu ini saat saya membantu registrasi BST di kelurahan pada hari yang ketiga. Ini saat saya melakukan kerja bakti bersama teman-teman di kantor kelurahan. Lalu ini saat penyerahan kenang-kenangan kepada ketua RT 3 dan ketua RT RW 8. Berikut ada video singkat saat penyerahan kenang-kenangan dan sekaligus pamit dari lingkungan RT 3 RW 8 yang sudah menerima kami untuk melaksanakan KKN baik secara online maupun secara langsung di lokasi. Ya Pak, jadi di sini kami kan udah selama 4 hingga 5 minggu lah di KKN ini, di lokasi ini di RT 3 RW 8. Ya. Sekarang kami ingin meminta testimoni dari Bapak. Yang pertama tuh selama kami KKN di sini, menurut Bapak apakah program kerja yang kami lakukan sudah berjalan dengan baik? Gimana tanggapan dari Bapak? Terima kasih. Terutama tadi yang kemarin Mbak Bae dan Masih yang pertama masuk sini, karena kondisi pandemi saya memang pesan untuk tidak berkerumun, intinya seperti itu. Tapi dari program yang dijalankan selama ini, khususnya baik yang biopori itu juga sudah dijalankan. Terus untuk terima kasih lagi untuk yang ikut membantu kami pengurus RW dan RT 3 khususnya untuk himbauan tentang COVID-19. Itu memang sangat membantu dan sangat bermanfaat untuk warga kami. Dan pesannya aja, mungkin nanti setelah selesai kuliah, harapan sebagai orang tua itu ilmunya bisa dimanfaatkan, bermanfaat seperti yang dipraktekkan di sini. Dimanapun Mbak berada bisa bermanfaat untuk warga di lingkungan sekitar. Itu pesannya gitu aja. Pesan yaitu tadi, walaupun kondisi pandemi tapi semangat tetap, walaupun tidak berhubungan langsung dengan masyarakat tapi tetap melaksanakan program yang sudah dicanangkan dari kampus mungkin gitu ya. Benar, Pak. Gitu Terus ya. yang terakhir Pak, untuk 3 kata bagi kami mahasiswa yang KKN di sini, 3 katanya. Ya. Semangat, hebat, dan sehat. Amin.